proses pemilu 2024 yang salah satunya diwarnai dugaan keterlibatan aparat keamanan untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden belum tuntas. Kini muncul rancangan peraturan pemerintah atau PP yang memperbolehkan jabatan aparatur sipil negara atau ASN diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Adanya rancangan PP yang membuka peluang kembalinya militer ke ranah sipil disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Saat ini rancangan PP tentang manajemen ASN itu sedang dalam tahap penyusunan. Akan diseleksi secara ketat, ujar Azwar Anas melalui siaran pers kemarin. Meski ada embel-embel bersifat resiprokal atau timbal balik, yang berarti ada jabatan di TNI maupun kepolisian yang bisa diisi sipil, rancangan PP tersebut perlu dicermati lebih keras, sebab berpotensi mengembalikan konsep bifungsi militer, di mana salah satunya diperbolehkannya prajurit dan anggota aktif kepolisian menempati pos-pos sipil dengan modus kekaryaan seperti di masa Orde Baru. Terbukti, konsep bifungsi ABRI di masa Orde Baru telah menjadikan Indonesia sebagai negara bercorak militeristik di bawah kendali Jenderal Besar Soeharto. Reformasi kemudian mengoreksi dengan mewajibkan militer kembali ke barak sebagai bagian dari upaya menjadikan prajurit TNI yang profesional dan hanya fokus pada pertahanan negara. Doktrin ini sekaligus melarang anggota TNI terlibat politik praktis yang menjadi ranah sipil. Upaya untuk menarik prajurit TNI dan anggota Polri aktif menduduki jabatan di lembaga sipil bukan hal baru. Berbagai upaya terus dilakukan, bahkan oleh para politisi sipil yang tengah menduduki jabatan politik seperti presiden. Sebagai contoh, berdasar pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI, prajurit aktif dapat berkarir di 10 kementerian dan lembaga negara, yakni Kemenko, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertanahan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Pengisian penjabat kepala daerah juga diwarnai dengan masuknya prajurit TNI dan anggota kepolisian aktif. Pemerintah berdalih hal itu sesuai dengan Undang-Undang ASN dan juga PP nomor 11 tahun 2017, di mana di situ disebutkan TNI Polri boleh menduduki jabatan sipil tertentu dan diberi jabatan struktural yang setara. Sebelumnya, di awal tahun 2023 juga sempat muncul tanda petik dokumen cilangkap, yakni draft revisi Undang-Undang TNI yang bersifat internal. Peluang munculnya kembali doktrin bifungsi termaktub dalam usulan penambahan jumlah lembaga yang boleh diisi anggota TNI aktif. Dari saat ini 10 akan diperluas menjadi 18 kementerian dan lembaga, yakni ditambah dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Staf Kepresidenan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pengamanan Perbatasan, Kejaksaan Agung, dan kementerian atau lembaga yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai kebijakan Presiden. Kita berharap upaya untuk menarik TNI ke ranah sipil segera diakhiri karena merupakan jalan mundur reformasi. Klaim bahwa prajurit TNI memiliki wawasan tentang kepentingan nasional dan keahlian yang dibutuhkan kementerian atau lembaga tidak dapat menjadi karpet merah masuknya prajurit aktif ke ranah sipil. Ingat, banyak juga warga sipil yang memiliki kekhususan yang dibutuhkan TNI, tetapi tidak serta-merta menjadi anggota TNI manakala tenaganya dibutuhkan. Paling jauh diangkat sebagai warga kehormatan. Kita pernah menolak usulan pelibatan perluasan kewenangan TNI di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi tidak lagi di bawah kendali operasi atau BKO kepolisian. Kita juga sudah menolak perpanjangan masa aktif prajurit TNI hingga 60 tahun
karena akan terjadi penumpukan perwira menengah dan perwira tinggi tanpa job hingga akhirnya dikaryakan di wilayah sipil. Oleh karenanya, sekarang pun kita menolak rancangan PP yang memperbolehkan prajurit dan anggota kepolisian aktif berkarya di ranah sipil sekalipun berlaku timbal balik. TNI yang profesional dan tetap dalam semangat kembali ke barak harus terus digaungkan dan dipatuhi semua pihak karena merupakan amanat reformasi. Perluasan operasi militer selain perang tidak dibutuhkan karena hanya menegaskan adanya upaya pembelokan arah reformasi. Mari kita dengarkan kembali amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman sekaligus sebagai quote terbaik hari ini. Tentara hanya memiliki satu kewajiban, yakni mempertahankan kedaulatan negara. Sudah cukup kalau tentara memegang teguh kewajiban ini. Lagi pula, sebagai prajurit, disiplin harus dipegang teguh. Tetap semangat.